Halo teman, kali ini saya akan share cara hidup tenang setelah galbay 30 juta rupiah. Nah, video ini saya buat karena kemarin ada teman saya yang curhat, dia sudah mentok gak punya uang untuk bayar tagihan dan sudah terlilit hutang lebih dari 30 juta rupiah. Jadi saya kasih langkah-langkah atau solusi-solusi ini agar hidupnya lebih tenang ke depannya. Yang pertama, teman-teman jika sudah mentok nggak punya uang, galbaikan saja daripada teman-teman gali lubang tutup lubang, cari pinjam sana sini untuk membayar tagihan. Nanti lama kelamaan hutang teman-teman akan menjadi banyak bertumpuk-tumpuk, dan ke depan teman-teman akan rugi sendiri, tidak bisa membayar, dan hutang teman-teman akan meningkat menjadi banyak sekali. Ini akan menyusahkan teman-teman sendiri. Jadi saran saya, kalau sudah nggak punya uang, jangan gali lubang tutup lubang, jangan pinjam-pinjam sana sini, cukup galbaikan saja dan coba untuk uninstall aplikasinya. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, teman-teman wajib untuk putuskan hubungan yang berhubungan dengan pinjaman online. Ini jelas untuk nomor WA diganti, nomor kartu telepon itu copot saja, dibuang saja. Yang ketiga, teman-teman wajib untuk yang namanya uninstall aplikasi. Ini penting karena pihak pinjaman online kalau sudah digalbay, dia akan telepon terus, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghubungi teman-teman. Jadi jika teman-teman putuskan hubungan komunikasi, itu akan membuat hidup teman-teman lebih tenang, lebih yang namanya tentram, tidak memikirkan ini terus menerus. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, jika sampai DC datang, teman-teman harus pasrah, harus ikhlas. Yang pertama, teman-teman harus tanyakan dulu identitasnya apakah itu benar-benar debitor. Yang kedua, tanyakan surat sertifikasi debitor, surat penagihan, surat kuasa, dan lain-lain. Itu wajib teman-teman lakukan. Kalau sudah dikonfirmasi bahwa itu ada dan dia debitor, teman-teman ya pasrahkan saja, ikhlaskan saja. Saya nggak punya uang untuk bayar, manut mau diapain saja, saya sudah ikhlas, saya sudah pasrah, seperti itu. Karena saya tidak punya uang, kondisi finansial saya sedang tidak bagus. Nanti debitor juga akan tahu, juga akan paham tentang masalah ini. Kalau kita sudah pasrah, sudah ikhlas, debitor akan mencari orang-orang lain yang masih punya semangat untuk membayar. Jadi kalau kita sudah pasrah, kalau kita sudah ikhlas, kita akan terbebas dari yang namanya penagihan debitor, karena itu sangat mengganggu pikiran kita. Itu bisa membuat kita stres sendiri ya teman. Untuk teror debitor sendiri ini sangat amat agresif, sangat amat membabi buta ya teman. Banyak teman yang dikata-katai kasar, diperlakukan kasar. Jadi jangan sampai ini terjadi kepada teman-teman. Kalau umpamanya terjadi kepada teman-teman, wajib untuk yang namanya lapor ke OJK, lapor ke pihak keamanan setempat. Ini bisa teman-teman lakukan. Saya sudah cantumkan nomor WA OJK di deskripsi, teman-teman bisa langsung hubungi saja agar tidak berlarut-larut masalahnya. Nah, untuk yang keempat, tanamkan mindset bahwa besok kalau sudah punya uang akan langsung lunasi pinjaman. Nah, ini wajib teman-teman tanamkan di mindset, di pikiran teman-teman ya teman. Jadi kalau kita galbay itu, kita tidak membayar itu nggak apa-apa, tapi di kemudian hari kalau kita punya uang berlebih, kalau kita sudah pernah punya pendapatan yang banyak, kita akan lunasi semua utang itu. Jadi jangan takut, untuk sekarang kita galbay nggak apa-apa, tapi kita harus punya mindset seperti itu, punya pikiran seperti itu, agar kedepannya kita bisa terbebas dari yang namanya penagihan debitor atau penagihan pinjaman online. Jadi jangan sampai kita galbay terus nggak bayar terus seperti itu ya. Jadi kita harus tanamkan mindset seperti ini agar tidak salah kaprah ya teman. Jadi saya tidak menganjurkan galbay, tapi saya menganjurkan untuk kita stop dulu bayar. Jangan yang namanya cari-cari uang untuk bayar, tapi teman-teman coba untuk kedepannya cari income tambahan lebih untuk bisa bayar tagihan. Nah, untuk yang kelima, teman-teman coba untuk bekerja keras, lebih keras, cari income tambahan, berdoa lebih rajin, minta pertolongan kepada Allah agar ke depan bisa untuk bayar tagihan. Nah, untuk income tambahan ini sangat penting sekali ya teman. Ini di samping teman-teman nanti ekonominya bisa terangkat, ini juga bisa bayar tagihan. Teman-teman bisa untuk cari side job, misalnya buat website atau jualan di pinggir jalan atau bikin konten seperti saya. Yang jelas teman-teman harus punya yang namanya pendapatan yang berlebih. Ini bisa teman-teman lakukan, terus lakukan, kerja keras, jangan pantang menyerah, tetap semangat menjalani hidup ya teman. Yakinlah jika yang namanya galbay itu cuma sebatas kita nggak bayar uang untuk sekarang, untuk kedepannya kalau kita punya uang berlebih kita bayar saja ya teman. Untuk penagihan itu masih bisa kita atasi jika itu masih dalam ranah pinjaman online legal. Kalau untuk pinjaman online ilegal itu sudah fix dilarang negara dan kita tidak wajib bayar, karena itu sudah
ada unsur penipuannya. Jadi kalau umpamanya OJK tahu itu, kantornya bisa digerebek dan orang-orangnya bisa dipenjara semua. Jadi itu saja video saya tentang cara hidup tenang setelah galbay 30 juta. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini dan bisa terinspirasi untuk lebih bersemangat dalam hidup, lebih bersemangat dalam bekerja agar bisa melunasi semua hutang teman-teman. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.